Di mana
Al-Baqarah halaman ke-8 ayat ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaykum al-ghamama wa anzalna 'alaykum al-manna was-salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa idh qultum, dan ketika kalian telah berkata, waqad kharajtum, dan sungguh kalian telah keluar ma'a Musa, bersama dengan Nabi Musa alaihi salam, lita'tadiru ila Allah, dalam rangka atau untuk meminta uzur, maksudnya meminta pengampunan ila Allah, kepada Allah, min ibadatil ijli, dari sebab mereka menyembah berhala. Ini kan ayat sebelumnya menjelaskan ketika Nabi Musa itu pergi menghadap kepada Allah di Gunung Turisina, kemudian umatnya itu ditinggalkan dan dititipkan kepada adiknya Nabi Harun, dan ternyata sepeninggal Nabi Musa menghadap Allah, ada salah satu kaum Nabi Musa yang bernama Samiri itu membuat patung anak sapi dan kemudian mempengaruhi umat Nabi Musa yang lain untuk menyembah patung anak sapi. Nah, akhirnya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini ayatnya menceritakan kejadian itu, wa idh qultum wa qad kharajtum ma'a Musa lita'tadiru ila Allah min ibadatil ijli, dan sungguh kalian telah keluar bersama dengan Musa untuk memohon uzur, memohon pengampunan kepada Allah dari sebab menyembah berhala. Wa sami'tum kalamahu, dan kalian telah mendengar kalamahu, akan perkataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan. Orang-orang Bani Israil ini, umatnya Nabi Musa, berkata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan. Kami tidak akan pernah beriman laka kepada engkau hatta sehingga narallah, kami bisa melihat Allah jahratan, secara jelas, ayanan, yaitu nyata dengan mata kepala. Fa akhadhatkum as-sa'iqatu, maka kemudian telah menyambar kepada kalian as-sa'iqah, suara, teriakan, as-sa'iqah, yaitu teriakan suara. Famutu, maka jadilah kalian semua mati karena terkena teriakan suara yang begitu dahsyat sehingga membuat dia mati. Wa antum tanzuruna, dan kalian semua menyaksikan kejadian itu. Wa antum tanzuruna ma halla bikum, dan kalian menyaksikan apa yang terjadi bikum terhadap kalian semua. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kalian
ba'di mautikum, dari setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar supaya kalian itu menjadi orang yang mensyukuri ni'matana, akan nikmat kami, bidzalika, yang seperti itu, yaitu dihidupkan kembali setelah dimatikan. Wadhallalna 'alaikumul ghamam, dan kemudian kami naungi kalian, wadhallalna, dan kami jadikan naungan, 'alaikum, atas kalian, al-ghamam, awan. Maksudnya satarna, kami memayungi akan kalian bisahar ar-raqi, dengan awan yang tipis, menaungi min hurri syams, dari panasnya terik matahari, fitri, di dalam hutan belantara. Wa anzalna 'alaikum, dan telah kami turunkan 'alaikum, atas kalian, fihi, di dalam hutan belantara itu, al-manna was-salwa, makanan dan minuman yang disebut oleh Al-Quran al-manna was-salwa. Apa yang disebut dengan manna was-salwa? Huma at-tarajjadina wat-tayru. Ini harusnya tak apa sih? At-tamani sih. Tak apa sih? Nah, salah kalau kita at-tamani itu yang di kitabnya salah, at-tamani itu tahu. Wat-tayru tamaniyu, dan burung tamani, burung tamani. Nah, yang disebut at-tarajjadin itu kalau menurut ahli tafsir, seperti misalkan di dalam tafsir At-Taisir itu ya, Imam Al-Qurtubi itu, Syekh At-Tontowi, Syekh At-Tontowi. Nah, itu disepakati oleh para ulama bahwasanya at-tarajjadin itu adalah nama lain daripada manna yang disebut oleh Al-Quran, yang artinya adalah minuman seperti madu atau jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, atau jadi itu roti manis, itu atau jadi. Jadi ada dua tafsir. Yang pertama itu minuman yang manis seperti madu, yang kedua roti manis. Wat-tayru tamani, dan burung tamani. Burung tamani itu apa? Sejenis burung puyuh. Jadi manna itu adalah minuman yang seperti madu, manisnya, minuman yang manisnya seperti madu, bukan bentuknya, manisnya seperti madu. Yang kedua, ada yang menyebutkan roti manis. Nah, kemudian yang disebut dengan salwa itu adalah burung tamani, sejenis burung puyuh. Bitasfifil mim, dengan menyederhanakan pembacaan huruf mimnya, artinya tidak ditasdid. Wal qasri, dan juga diqasr. Wa qulna, dan kami katakan ketika Allah sudah menurunkan manna was-salwa itu, kemudian Allah berfirman, kulu, makanlah kalian semua wahai Bani Israil, min thayyibati ma razaqnakum, dari yang terbaik akan apa yang telah kami berikan kepada kalian. Wala tadakhiru, dan janganlah kalian itu menyimpan, fakafarun ni'mataka, maka telah menjadi kufur kalian dan ni'mata, akan kenikmatan yang Allah berikan. Wa
maka diputuslah kenikmatan anhum daripada mereka. Jadi kisahnya ini Pak, ketika mereka sudah diterima taubatnya oleh Allah, yaitu dimatikan kemudian dihidupkan lagi. Jadi dari sini kita bisa ambil bahwasanya syariat Nabi Musa itu ketika orang berbuat dosa syirik, maka taubatnya itu adalah bunuh diri. Bayangin, kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, terus kita berbuat syirik, maka kita taubatnya harus bunuh diri. Makanya kenapa saya selalu mengatakan sebelum memulai pengajian, marilah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menjadikan kita bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang beriman dan bertakwa. Kenapa? Karena kalau umat Nabi Muhammad itu gampang sekali. Orang murtad tinggal baca syahadat Islam aja. Orang syirik tinggal bertobat baca syahadat udah Islam aja. Kan begitu. Kalau umat Nabi Musa berbuat syirik mau tobat harus bunuh diri. Nah, setelah diterima taubatnya oleh Allah, dengan apa diterimanya? Summa ba'atsnakum, kemudian kami hidupkan kembali kalian setelah dimatikan oleh Allah. Ay ahyaynakum, kami menghidupkan kembali. Min ba'di mautikum, dari setelah kalian mati, la'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur kepada Allah ni'matana, akan nikmat yang diberikan oleh kami kepada Allah dari membangkitkan atau menghidupkan kembali setelah diwafatkan. Setelah itu, ini bukti bahwasanya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Pemaaf. Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Udah jelas dosanya paling besar itu dosa syirik. Tapi begitu mereka bertobat, wa dhallalna 'alaikumul ghamam, Allah masih kasih rahmat. Dengan apa? Dipayungi kemanapun mereka pergi dengan awan yang tipis. Satarnakum bis-sahabir raqiq, kami payungi kalian bis-sahabir raqiq, dengan awan yang tipis. Kenapa kok dipayungi? Agar terlindung min harri syams, dari panasnya terik matahari fitri, di dalam hutan belantara. Jadi setelah terbebas dari Fir'aun, sudah nyebrang dari laut, mereka itu bingung Pak, mau tinggal di mana. Jadi seakan-akan tersesat di hutan belantara dalam keadaan lapar. Kemudian oleh Allah, wa anzalna 'alaikum, dan kami telah turunkan 'alaikum atas kalian fihi, di dalam hutan belantara di mana kalian merasa lapar, al-manna was-salwa, makanan yang turun dari surga berupa manna was-salwa. Apa itu manna? Manna itu tafsirnya dua. Ada yang mengatakan sejenis minuman seperti manisnya madu. Yang kedua roti manis. Was-salwa, yang disebut salwa itu apa? Burung kamani atau burung puyuh. Kemudian kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian semua Bani Israil min thayyibati ma razaqnakum, dari yang terbaik akan apa yang telah kami berikan kepada kalian. Maksudnya apa? Wala tadkhiru, jangan rakus. Rakus itu gimana? Disimpan. Takut besok nggak bisa makan, jadi disimpan untuk persiapan besok. Padahal dilarang oleh Allah, wala tadkhiru fama ni'mata, jangan kamu simpan makanan itu, makan di situ, jangan dibawa pulang. Maka ni'mata, kalau kamu menyimpan makanan itu, maka kamu telah berbuat kufur terhadap nikmatnya Allah. Ternyata perintahnya Allah itu nggak didengarkan oleh banyak ini. Wa idzakhar, ternyata
kenikmatan yang diberikan oleh Allah anhum daripada mereka. Makanya kenapa Nabi kita, Nabi Muhammad itu dalam kisahnya itu, Nabi tidak akan pernah tidur kalau masih ada uang di sakunya. Jadi kalau masih ada uang di sakunya, Nabi cari orang yang butuh dikasih. Begitu habis tidur. Kenapa? Karena tingginya sifat tawakalnya Kanjeng Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita jadi umatnya Nabi Musa, terus kita punya makanan disimpan kayak kita sekarang nih, ditaruh di kulkas buat besok, jangan dihabisin sekarang buat besok. Sampai kalau punya makanan disimpan di kulkas apa? Punya duit taruh di dompet. Dompetnya sekarang keren lah, ada OVO, ya selain ada ini ada OVO, ada apa namanya, ada GoPay, macam-macam. Itu kalau sampai jadi umatnya Nabi Musa dihabiskan, ditarik semua sama Allah. Artinya apa? Berarti kamu nggak percaya bahwa saya akan menjamin rezeki kamu setiap hari, setiap detik, setiap menit. Tapi umat Muhammad belum disimpan makanannya, duitnya dikumpulin di bank. Nggak ada hukuman, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bayangin, makanya bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Nah makanya kan dikatakan begini, as-sadaqatu bi asyri amsalha. Tapi kalau kamu tidak mau menyimpan makanan itu, kamu mau bersedekah kepada orang, kamu habiskan persediaan makan kamu hari ini untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, maka bi asyri amsalha Allah akan mengganti besok dengan 10 kali lipat. Tapi iman kita tidak nyampe, iman kita kalah dengan logika kita. Kalau dihabiskan sekarang besok gimana? Itu logika kita. Tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Musa selesai sampai selesai. Jadi Allah itu sudah menjamin, ya, di kemana-mana supaya kemanasan dipayungi pakai awan, supaya tidak capek-capek. Dan sampai tahu umat Nabi Musa itu kewajiban sholatnya beda sama kita. Kalau kita sehari berapa kali? Sekali 5, sehari semalam, sehari semalam 5 waktu. Kalau umat Nabi Musa sehari semalam 50 waktu. Kalau diperinci lah, sehari semalam 24 jam. Kalau dibagi 50, berarti kita akumulasikan setiap setengah jam mereka wajib melaksanakan sholat. Makanya oleh Allah dipermudah mereka itu karena tidak punya banyak waktu untuk bekerja. Makanya apa? Disediakan makanan dari surga dengan syarat jangan disimpan di bawah bulan untuk persediaan besok, karena aku yang akan menjamin besoknya. Aku turunkan tiap hari. Tapi ternyata apa? Dapat kali. Padahal umat Nabi Musa ini melihat keajaiban, mukjizat yang ditampakkan melalui nabinya itu dengan mata. Kalau kita nih, ya, lebih mengandalkan logika daripada keimanan, itu wajar. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad tidak pernah melihat mukjizat Nabi Muhammad secara langsung, tapi hanya katanya itu sudah percaya. Itu. Makanya Allah itu keras dan tegas kepada Bani Israil karena begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah secara zahir kepada kaum Bani Israil. Wama zalamuna, dan tidaklah zalamuna telah menzalimi mereka kepada kami. Artinya keingkaran mereka
ketidakyakinan mereka akan janji-janji Allah, di mana Allah menjamin kebutuhan hidup mereka dengan menurunkan manna wa salwa dan juga menyediakan payung dari awan-awan tipis supaya mereka lindungi dari sekatan panasnya matahari. Itu tidak mendolimi Allah. Bila dikalikan keingkaran mereka, walaupun akan tetapi adanya mereka yang berbuat ingkar itu, anfusahum yadlimun, walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi mereka itu sedang mendolimi diri mereka sendiri. Kenapa? Li'anna wabalahu karena konsekuensi dari keingkaran mereka alaihim itu akan kembali kepada mereka sendiri. Gitu Pak. Nah, artinya apa? Ini sesuai dengan firman Allah di ayat yang lain. Wa inna sa'yahu lasawfa yura. Sesungguhnya apapun yang diperbuat oleh manusia itu sawfa yura, dia akan melihat hasil dari perbuatannya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pada intinya pesan yang disampaikan dalam ayat ini untuk kita selaku umat Nabi Muhammad, walaupun ayat ini berbicara bukan untuk kita, berbicaranya untuk kaum Bani Israil, tapi pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, yakinlah kita kepada janji Allah, yakinlah kita kepada apa yang disampaikan oleh Allah. Karena kalau kita nggak yakin, itu tidak merugikan Allah, wa ma dhalamuna, tidak merugikan Allah, walakin kanu anfusahum yadlimun, tapi dia sedang menjadikan masa depannya rugi. Jadi orang kalau melanggar perintahnya Allah, berarti dia sedang merusak masa depannya. Berbanding terbalik, kalau dia taat kepada Allah, berarti dia sedang memperbaiki masa depan. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, bisa menambah pengetahuan dan kefahaman kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita zahiran wa batinan untuk terus mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani sunnahnya Rasulullah SAW, dan rajin menjalankan wajibnya perintah untuk mendalami agama. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan mempertemukan kita semua dengan ajal kita dalam keadaan personal. Amin. Sekaligus pada malam hari ini, karena bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban, hanya kemarin kita sudah melakukan ritual nisfu Sya'ban, maka kita tutup untuk sementara kajian ini, kita fokus kepada persiapan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita dengan keberkahan dan kemuliaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sehingga dengan keberkahan bulan Sya'ban dan bulan Rajab Allah memberikan kesempurnaan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan demi untuk menggapai fitrah yang suci kembali sebagaimana Allah melahirkan kita dari rahim ibu kita. Amin.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم